yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bagian akhir dari bab bersikap lembut kepada anak yatim, anak perempuan, dan semua kalangan du'afa. Di kitab saya hadis nomor 266. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Pesta pernikahan, pesta khitanan, pesta apapun yang ada makan-makan. Di walimah itu artinya mengundang orang-orang untuk makan bareng. Termasuk syukuran haji, syukuran rumah, itu juga walimah. Yumnauha man ya'tiha, tidak diundang orang yang ingin datang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, tapi diundang orang yang tidak ingin datang. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah, tapi siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, hadisnya bi'sat ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal aghniya, diundang padanya para agniya. Wa yutrakul fuqara, dan tidak diundang orang-orang miskin. Artinya kalau kita mengadakan acara makan-makan, mau syukuran rumah, syukuran haji, syukuran kelahiran cucu misalkan, syukuran lulus dari perguruan tinggi, apapun itu, termasuk walimah khitan, walimah nikah, anu tarate walimah nikah nu kadua, nu poligami, bid'ah, kuduna aya walimah sulumputan. Nah itu kalau mengundang orang-orang terbatas dosa. Ya. Orang-orang terbatas dalam pengertian orang-orang pilihan dia, dengan tidak mengundang orang-orang miskin, maka itu dosa. Tapi kita yang diundang, yang tahu bahwa undangan itu ternyata hanya kalangan tertentu dan kita salah satunya, maka kita tetap wajib datang. Makanya kata Nabi di sini, yang tidak menghadiri undangan tetap maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau dananya terbatas? Kalau dananya terbatas, silakan undang secara terbatas, tapi bukan pertimbangan kaya dan miskin. Pertimbangannya pertimbangan kedekatan keluarga, kan yang paling dekat itu, lalu tetangga. Keluarga itu meskipun jauh disebutnya kan dzawil kurba. Dzil kurba. Kurba itu dekat. Jadi meskipun jauh, orang Garut, orang Jakarta, aya dulur mah dekat statusnya. Jadi dahulukan keluarga, yang kedua tetangga. Tong kagandengan wungkul, tong kamacetan wungkul, dan jangan
mempertimbangkan kaya dan miskin. Kalau kita pilih-pilih, wah yo cenah bakal ngamplop gede, iya mah amplop kosong ngungkul, tong dionang rugi. Berarti kita sudah berdosa. Yang harus diteladani Agnia di Tasik. Saya pernah karena diundang khusus, bisa cenah omat sumping. Maka saya dan keluarga datang ke sana, dipisah walimah itu, lelaki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, tapi tidak dihijab, cuma dipisah garis saja, pitanya ku tali gitu. Jadi kita masih tetap bisa lihat pengantin perempuan, dan kita juga bisa bareng dengan istri sebelah lagi gitu. Kita sebelah sini. Beda dengan walimah nu dihijab, rugi. Rugi kahijina kita nggak tahu. Pernah saya yang mengundangnya pihak keluarga laki-laki. Si ibuna di nuwawuh teh. Jeung panganten teu panggih, jeung bu hajina teu panggih. Kalau dihijabnya ketat gitu, nggak kelihatan. Rugi yang kedua, anak saya kan semuanya laki-laki, jadi riweuh. Indungna jongjon we. Itu rugi yang kedua. Nah kalau yang di Tasik itu dipisah, cuma kita masih bisa melihat, cuma nggak berbaur laki perempuan, bagus. Dan makannya juga dikasih 3 area, area laki-laki, area perempuan, dan area keluarga. Nah itu yang maksud saya enak, jadi saya tetap bisa bareng dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Kayak anu dihijab ketat gitu mah, nepikeun ka orang, nepikeun ka balik teh di mana istri gitunya, ngadaguan gitu. Telepon ya. Jadi nggak tahu ada di mana kan gitu teh, jadi abdi riweuh budak lelaki unggul. Anaknya juga kan kadang pingin ke ibunya gitu, terus ke ibunya yang ke bapana gitu kan budak. Jadi bagus ada area keluarga, area laki-laki dan area perempuan yang muda-mudi, itu nggak disatukan. Nah istri saya sampai 3 kali, Pak, di mana cenah tempat yang amplopna gitu. Jangan euy gitu. Si istri saya masuk lagi, dah ya Pak. Ya udahlah cerita. Kita pulang aja, dah geus pamit cerita gitu. Nah selang beberapa minggu berikutnya saya jadwal ke sana. Saya tanya, ya putra tertuanya Kang Haji, kamari pun bojo pulak balik 3 kali neangan eta gentong amplop, mana teu aya cerita, punten jadi teu amplop. Ngahaja Ustad, si bapak mah cetos 2 kali hajat karena anak perempuannya cuma 2. Ngahaja teu nyadiaan gentong amplop. Bapak mah cenah estuning hajat teh lendek neangan duit, hayang berbagi makanan. Terus cenah Ustad kan dina ulemana Ustad bagian siangnya sadayana nu tararebih termasuk tokoh-tokoh Persis bagian siang. Enjing-enjing mah si bapak mah jang tatangga nu caket, jeung tengah ngoonangan langsung we cenah si bapak kukurilingan ka tatangga, abdi dek hajat poe minggu sararumpingnya, isuk-isuk omat cenah tong beurang bisi beakeun. Jadi pagi-pagi itu beres tapalan ya, jam 10 jam 11 itu bagian tetangga semua. Udah begitu kemudian baru tamu-tamu yang jauh, bahkan yang penting tuh pada duhur. Nah itu ya citengan duka ieu ke lamun hajat sadiaan gentong amplop mah. Tapi saya selama walimah khitan enggak menyediakan gentong amplop. Nya anu ngamplop ka budak mah mangga we gitu. Nah ini
menunjukkan sekali lagi hati-hati kita dalam mengundang. Dah kita mah jangankan di walimah Pak, puntennya. Ieu mah di dunia perustadan wae jiga ka walimah nu ieu gitu. Pilih-pilih jamaah teh. Mun jamaah na jamaah risalah, moal naon? Moal aya feedback. Feedback teh naon? Kan beda kalau ngajinya punten banyak di kalangan elit aya feedback. Sekali kita butuh, wah langsung ya. Bisa cenah masjid proge naon? Golosor gitu. Program naon golosor. Tapi kan kalau di jamaah kita hese, malah orang memantuan jamaah. Jadi pilih-pilih ya. Ini juga jadi syarud dakwah. Ya lain syarul walimah. Ya, syarud dakwah dakwatul walimah. Ya. Panggoreng-gorengna dakwah itu dakwah nu juga walimah. Jadi kita betul-betul orientasinya feedback. Sampai ada di situ aksan itu anu datang teh amplopnya langsung gentongna didinya ditulisan ibu anu cenah di nomoran sesuai daftar hadir nomor 12 nah cetek gitu teuing dari dia mah cenah loba nu amplop bodong amplop bari jeung kosong 2000 loba cenah nya bae atuh pan tujuanna ge berbagi makanan walimah teh sekarang sudah terbalik orientasi walimah teh naon ya bayar hutang ya, feedback teh kalau saya hajat beak 100 juta minimal 50 juta gitu kan ya, lamun kurang 50 juta rugi ayo ge nu untung ya bukan untungnya untung lah ukuran hajat mah ya ketika ada salah satu yang hajat abdi alhamdulillah cenah ustad hajat teh naon keluar sakitu balik deui sakitu jadi jika dagang walimah teh gitu wah teh untungnya untung cenah gitu. Nah ini sekali lagi ya Bapak Ibu yang walimah umat yang walimah itu visinya itu spiritnya itu berbagi makanan bukan pilih-pilih yang kaya yang miskin agar yang kaya itu ada feedback yang gede yang miskin tidak termasuk sok ngahajakeun hajatnya di hotel terus diundang orang-orang yang kaya tatangga nu deukeut nu mareliskin mengajak teh diundang itu syarrul walimah umat ya keponakan saya pun hajatna di hotel alhamdulillah diundang memang terbatas da zaman Covid tapi udah bukan pertimbangan kaya dan miskin ya itu haram tuh ya undangan seperti itu tapi bukan berarti haram mendatanginya kalau mendatanginya tetap wajib. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini siapa yang mengurus dua anak perempuan hatta tablugho sampai balik jaa yaumal qiyamah ana wa huwa dia akan datang pada hari kiamat saya dan dia wa damma asabi'ahu Nabi merapatkan jari-jarinya maksudnya berdampingan berdekatan ini sama dengan hadis yang kemarin yang menjamin kehidupan anak yatim saya dan dia seperti ini ya Nabi begini membuka dan menutup jarinya jadi sangat berdekatan. Mengurus di sini bisa anak sendiri, Pak, ataupun anak orang lain. Kayak saya nggak punya anak perempuan, saya harus cari anak perempuan lain yang saya urus, gitu. Maksud hadis ini. Bilihku bapak beri dijadikan dalil poligami, mangga. Tuh cenah Bu, kan anak
bapak cenah lelaki wungkul nya kudu boga anak perempuan jadi kudu poligami kumadinya. Tapi rata-ratanya nu poligami teh gara-gara budakna awewe wungkul hayang boga budak lalaki. Geus poligami teh angger budak awewe deui. Kemudian dari dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun, ada seorang perempuan masuk ke rumahku, wa ma'aha banatani, disertai dua orang anak perempuan, laha anak dia, tas'alu, meminta-minta, minta bantuan. Kan sebagaimana sudah sering kita bahas, baik Nabi, baik istri Nabi itu senang memberi, makanya yang meminta pun gak segan. Beda jeung ka bapak, ka ibu, jeung ka abdi, dek minta teh batur teh segan. Nah, sieun teu dibere. Kalau Nabi dan istrinya itu terbuka. Ya. Ini juga abdi Pak, ayeuna mobil keur di bengkel. Meminjam itu hanya ke satu orang atau dua orang. Padahal lo bisa diinjem teh. Dah. Ayeuna ieu mah canana saat pergi mobil ka abdi we cenah gitu. Kerusum hujan pan, wani nginjemna. Kemarin kebetulan sama mobil dianya sedang di bengkel. Atuh pa cenah nambut ka anu mungah era aja. Karena enggak terbuka. Ya enggak pernah ngomong dari awal. Kalau nu ieu mah ngomong ti awal saat pergi mah ka abdi we. Jadi wani nginjem oge gitu. Kumaha kerusum hujan. Ripuh kana motor terus mah. Nah itu istri Nabi itu. Jadi kenapa banyak yang berani meminta? Karena Nabi terbuka, istri Nabi terbuka. Sampai ada ayatnya di surat Al-Ahzab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta harta, meminta makanan, meminta uang ke istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Bagi laki-laki, jadi jangan langsung berhadapan di luar panto, ya, atau di balik tirai. Itu ayat menunjukkan saking terbukanya istri Nabi dari para peminta-minta. Dan Umar mengusulkan karena tidak semua yang datang itu orang baik, ada orang jahat. Jadi cenah Nabi yang minta ke istri Nabi, tolong di luar saja, jangan masuk. Ini maksud dakhala di sini mungkin masuk karena dia perempuan, mungkin juga di luar, ya maknanya datang. Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin wahidah. Saya tidak menemukan apapun kecuali kurma satu lagi. Kurma hiji teh meureun nu mahal mah 5.000 teh hijina teh. Ya nu murah mah 2.000, 1.000. Sebutlah ini kurma Madinah, kurma ajwah 5.000 itu satu butirnya. Fa'ataituha iyyaha, lalu aku berikan kurma itu kepada dia. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu dia belah dua, dibagikan buat dua anak perempuannya itu. Walam takul minha, si ibu nama enggak makan kurma itu. Tsumma qamat, kemudian dia berdiri, fakhrajat, dan keluar pergi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, datang pulang. Fa akhbartuhu, aku beritahukan ke Nabi cenah tadi ada ibu-ibu yang minta makanan dan enggak ada, cenah cuma ada kurma satu. Saya berikan, tapi dia enggak mau makannya. Diberikan ke anaknya. Kata Nabi, "Mani betul ya min hadhil banat bi syai'in." Siapa yang diuji dari anak-anak perempuan itu seperti itu dengan apapun itu, misalkan dalam konteks ini diuji, dia nggak punya makanan untuk diberikan kedua anak perempuannya itu.
Fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak-anaknya itu. Ihsan itu mendahulukan anaknya sebelum dia ihsan. Kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anaknya itu akan menjadi tirai penghalang bagi dia dari neraka. Ini yang juga sering kita gambarkan. Aisyah itu juga sama dengan Nabi. Enggak ada makanan itu karena banyak diberikan. Ya. Tinggal tersisa 5.000 deh cing. Bapak pernah nyesa dina loket 5.000 deh kan hese. 5.000 na loket dina rekening mah jutaan. Nyesa 5.000 deh ge ibu nyakuan 5.000 na loket, kira-kira mun anu tadi pasikeun moal. Kan moal. Yang incu sok lesep jajan 5.000 teh kurang cen. Nah Aisyah itu dikasihkan sampai habis. Apakah Nabi punten ya bahasa kasarnya enggak benar ngasih nafkah ke istrinya? Enggak. Kan kata Aisyah juga Nabi sekali beri nafkah cukup buat 1 tahun. Ya. Kalau kurang tinggal minta lagi. Ya. Kalau kurang Nabi nanti kirim pesen ke Khoibar, ke Fada, kan punya kebun di sana yang diurus oleh orang sana. Minta ya, buat istri-istrinya. Tapi ya habisnya itu karena banyak memberi. Di hadis berikutnya sama sababul wurudnya, saya tidak baca bagian awalnya. Saya baca bagian akhirnya saja. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah memastikan dia pasti masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau memerdekakan dia dari neraka seandainya dia layak masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa menyebut anak perempuan tidak anak laki-laki? Karena ini konteksnya dulu orang Arab kalau punya anak perempuan itu rugi. Kalau punya anak laki-laki merasa untung. Kenapa rugi? Tidak bisa diandalkan buat mencari nafkah. Tidak bisa diandalkan buat mengembangkan usaha. Melanjutkan usaha. Sok bapak punya usaha ditului kan? Ku anak lelaki. Ya meskipun ada 1-2 anak perempuan yang punya skill, dilanjutkan. Jadi itu konteksnya. Nabi justru mengubah paradigma itu. Justru orang yang diuji, nah bahasanya itu diuji, karena dengan punya anak perempuan tuh merasa kurang kalau belum punya anak laki-laki. Ya. Ada tuh orang tua, Ustad 5, wah hebat jagoan pamaga tungkul. Abdi mah cenah ti luarna istri langsung dicarekan gua abdi. Jangan begitu, anak tuh mau laki perempuan sama saja. Tapi memang secara perasaan kan bapak-bapak juga gitu kan ya. Beda lah. Ada can boga budak lelaki teh. Kalau punya anak laki-laki seureug ya. Kalau belum punya anak laki-laki masih gelisah karena merasa tidak ada ya akan yang melanjutkan. Itu juga yang dulu dialami oleh istrinya Imron. Makanya beliau berdoa yang boga budak lelaki. Ternyata anaknya perempuan Maryam. Dan Al-Quran meluruskan bahwa dengan punya anak perempuan pun tetap bisa menjadi pemimpin umat. Ya itulah Maryam. Ya. Jadi ujiannya itu pertama di mental. Bapak ibu yang punya anak perempuan itu diuji mental. Kalau sabar, terima, ya berarti lulus. Yang keduanya, karena memang mengurus anak perempuan itu teorinya ya, kan saya belum punya. Teorinya lebih ribet dibanding mengurus anak laki-laki ya. Dari segi keperempuanannya, mengajarkan dalam hal menstruasi ya, toharoh dan sebagainya, berpakaian kan lebih banyak aturannya daripada laki-laki. Pergaulan
ya, termasuk memilih olahraga. Pan teh yang main basket, pan budak lelaki mah diizinan ke bapaknya main bola, ya awe yang main basket tadi dinya ujian nanti. Dan nggak mungkin atuh, kecuali arenanya arena khusus perempuan. Ya. Kalau ditonton ku laki-laki ya nggak boleh, masa ditonton ku laki-laki, dan kan pasti kelihatan lekukan tubuhnya gitu. Yang sapedahan ya silakan, tapi kan kumaha ya ngarah tetap syar'i. Nah itu ujiannya. Hayang kuliah pan beda jeung budak laki mah jong we gitu bare motor. Kalau anak perempuan kan beda, harus dikawal. Ya, dina boga motor nage kurang hati-hati gitu. Ya, dikawal dan sebagai pergaulan. Laki mah rada bebas. Misalkan anak bapak yang laki-laki, mah izin abdi wina rada wengi jam 11. Anaknya misalkan mungkin semua alimin SMA pan tenang nyapek lah malah naon. Coba anak perempuan kan hari uang balik ti peuting ya. Nah itu ujiannya itu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sabar mengurus anak perempuan seperti itu, sabar dalam mengkondisikannya dengan syariat, karena ada hal-hal yang berbeda kan dalam syariat, maka bapak-bapak ibu-ibu lulus dah. Anak perempuan itu bakal jadi penjamin bapak-bapak masuk surga atau bebas dari neraka. Ini sabar. Kemudian dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, sungguh aku betul-betul memaksa, ya haroji itu betul-betul menekankan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Nah ini jadi kaitannya kenapa di hadis ini dibahas tentang anak yatim, tentang perempuan, mau ibu-ibu yang janda kemarin atau yang sekarang anak perempuannya, karena mereka dikategorikan lemah, ya, kategorikan lemah. Bedakan kalau single parentnya laki-laki dan single parentnya perempuan. Single parent perempuan mah bantuan keunan. Kalau single parent laki-laki kan keun ada bisa usaha, ya. Kalau single parentnya perempuan agak susah kan untuk bekerja, ya. Terbatas usia, nggak boleh lebih dari 30 misalkan. Terus jam kerjanya harus begini, sedangkan perempuan harus mengurus anak. Nah ini mereka kategorinya do'ifain. Maksud Nabi uharriju itu, Nabi mohon kepada Allah tolong agar anak-anak yatim perempuan yang ada pada zaman itu jangan sampai ada yang terlantar. Doa ini sekaligus adalah pengajaran buat kita. Pengajaran buat kita agar kita betul-betul memperhatikan anak perempuan dan ibu-ibunya, termasuk anak yatim. Jadi kalau saya jadi ketua jamaah di sini di Arisalah, saya harus betul-betul memperhatikan jangan sampai di sini ada ibu-ibu single parent, ada anak yatim, ada anak perempuan yang tidak terjamin hidupnya. Kalaupun saya nggak bisa membantu, saya harus carikan bantuan buat mereka-mereka itu. Kalau kita abai, ini berarti kita hakikatnya dapat laknat Nabi. Karena wahariju itu sangat menekankan. Dan kalau kemudian diabaikan, berarti mengabaikan perintah Nabi. Mengabaikan perintah Nabi itu laknat. Tidak taat kepada Allah dan Rasul itu fa'ing tawallau atiullah war rasul fa'ing tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kategorinya kafir. Bisa kafir akidah, bisa kafir amali. Kemudian kata Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad Ro'a Sa'dun anna lau fadlan ala man dunah.
saat merasa dia memiliki keutamaan dibanding yang di bawahnya. Saat itu kan ketika Haji Wada yang mau meninggal itu usianya 132, yang dia kemudian curhat ke Nabi, harta saya banyak, anak perempuan saya cuma satu, harita kakara hiji, tapi kan gak jadi meninggalnya, wasiatnya gak jadi karena masih berumur panjang dan punya anak laki-laki diantaranya Mus'ab. Nah dulu cenah si bapak cerita ketika dia masih muda pengusaha tuh, bayangkan 32 tahun usia saat ketika Haji Wada itu sudah mau meninggal, hartanya udah banyak. Berarti pekerjaannya banyak. Jadi usia 32 tahun sudah kaya, banyak pekerja. Nah dia merasa dia lebih hebat daripada para pekerjanya. Lalu ditegur oleh Nabi, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kamu kan diberi rezeki itu karena orang-orang du'afa ini. Ini para pengusaha kudu ingat, para pengusaha beung harteh kulantaran aya buruh. Sok buruh na mogok, moal bisa menang untung. Cenah babari ganti ku buruh lain, nya buruh nulan ge sarua embung gawe. Karena merasa ditindas. Ya. Jadi antara kita dengan mereka seharusnya enggak beda. Punten Mbak ya. Itu yang memang mungkin ekstrim ya. Standar rotibah saya pimpinan pesantren sama dengan yang lain. Sama sampai nominalnya. Atau cenah mudir amal lebih gede karena tanggung jawabnya ngajarnya lebih loba. Mbae. Ya. Kayak duitna eueuh. Ya. Kaduana, saya enggak merasa mereka di bawah saya. Pesantren ini bisa begini bukan karena saya, tapi karena para asatidzah sampai bagian kebersihan. Bagian kebersihan pun beda gajinya dengan saya, beda dikit. Gitu. Leuheung aya beda. Komo di satu pasar ada yang curhat. Pira ku cenah tinggal ieu gaji ana jeung satpam gede kena satpam. Berarti alus tanya mudir am. Jeung bagian kebersihan cenah gede kena bagian kebersihan. Saya konfirmasi. Nya cenah bagian kebersihan satpam mah aya alokasina tina bos teh gitu. Are usah di iman da kulantaran can sarjana jadi teh alokasina tina bos. Nya kitu teh hemat saja ulah atunya. Atau alasan dari pimpinan itu nya pantasan da si ustad eta mah ngajarna ngan 2 poe. Ari satpam mah borang peuting. Oh nya kaharti. Jadi begitu harusnya. Atau seperti yang saya bahas dulu ya tentang muhajirin ansor. Jadi berbagi dividen. Kalau kita kan ada keuntungan buat pemegang saham saja kan. Najan pemegang sahamna teu gawe-gawe acan ngananam saham unggul. Kalau dulu muhajirin ansor kalau ada keuntungan dibagi rata. Buat pemilik kebun dan pekerja. Jadi lamun aya dividennya, ada keuntungan perusahaan, tanggung jawab pemilik saham mungkul. Tapi juga buat pekerja keagian najan teu sarua. Kenapa? Karena kesadaran bahwa kita dapat rezeki ya. Itu karena pekerja itu dan pegawai mah orang mau menang rezeki. Dalam riwayat lain kata Abu Darda, ibu guni du'afa. Tolong cendekatkan kepada saya kaum du'afa. Icen nu ngararaji teh tong ieu hungkul. Orang-orang tokoh-tokoh yang du'afa juga undang. Jangan merasa tidak diundang. Fa innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Karena kalian ditolong, dibantu, kalian diberi rezeki itu karena orang-orang du'afa itu. Karaos ku abdi ba. Lamun bagian kebersihan keur pulang ka lemburna karena anaknya sakit ripuh di pesantren. Urang jadi kudu sasapu, kudu ngepel. Staf nu lain oge sarua gitu, ripuh. Betapa kita betul-betul dibantu oleh mereka, ya. Termasuk kamari bagian marbot masjid gering teh cacar deh gitu. Ripuh, ya.
kudu kabeh jamaah kudu kerja. Nah itu menunjukkan bahwa marbot teh kudu diberi gaji gede pada orang sorangan mungkin ngeripu. Ya. Ini sekali lagi betapa tingginya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada duafa, maka jangan pernah kita merendahkan mereka, berbagilah dengan mereka meski tidak harus sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.